Guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas lagi mengenai 20 soal semua tipe gitu ya untuk TU CPNS. Mulai dari yang verbal, berhitungnya, yang kuantitatifnya, dan juga yang figural. Mari kita bahas secara lengkap, dan teman-teman juga bisa tonton sampai akhir ya. Jangan lupa nih buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Jangan lupa juga buat bantu like, komen, dan juga bisa share ke teman-teman kamu pejuang CPNS. Nah, yuk langsung aja kita bahas guys. Oke guys, mari kita bahas lengkap 20 soal. Ya, buat teman-teman yang belum tahu aku, boleh banget nih dikepoin di Instagram, di TikTok, di YouTube ini, gitu ya, @reta_pramesti. Aku adalah salah satu konten kreator edukasi yang suka bahas soal dan juga bahas-bahas info tentang keuangan. Sebelum kita bahas, teman-teman, aku ada info dulu buat teman-teman yang lagi cari persiapan CPNS 2023 dan juga PPPK, bisa ke webnya namanya jagotes.id, oke? Di sini teman-teman bakal dapat yang gratisnya ya, ada fitur gratis, tapi menurut aku itu masih belum cukup, jadi teman-teman bisa upgrade juga ke premium nih. Untuk CPNS itu ada paket Gold dan juga paket Platinum, untuk PPPK juga start dari 79.000 aja. Nah, di sini ada ketentuannya guys, berapa dapat TO, kelas, dan juga paket drillingnya. Nah, ini jadwal aku itu ada di tanggal 21, 25, dan tanggal 4 untuk mengajar ya guys ya. Jadi boleh nih untuk ikutan biar nanti bisa ketemu aku juga di kelas TWK ya. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya udah fix beli paketnya, bisa ditentuin aja metode pembayarannya apa dan bisa pakai kode kupon RETA, RETTA, T-nya 2 ya guys ya. Nanti bakal dapat potongan kupon 10.000. Nah, gitu aja guys info dari aku. Oke, di sini aku juga perkenalan dulu guys. Aku adalah salah satu pengajar gitu ya, pengajar online. Jadi eh, bisa dianggap kredibel juga lah ya. Oke guys, nah ini dia. Kisi-kisi SKD khususnya untuk Tio ini adalah meliputi kemampuan verbal, numerik, kuantitatif, dan juga figural. Nah, ini persebaran untuk soalnya guys. Jadi total itu ada 35 dan ini persebarannya. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tipe soalnya satu per satu ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini adalah tentang verbal analogi ya. Oke, yang pertama nih guys. Oh ya, teman-teman bisa download si PDF-nya ini dulu aja. Nanti aku bakal simpen linknya. Bisa kerjain dulu baru nanti tonton pembahasannya. Biar makin oke. Yang pertama, piramid bla 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 sama dengan bla 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 arca. Oke. Sip. Di sini kita cari aja hubungannya. Di dalam piramid kira-kira ada apa guys? Ada mumi ya. Lalu dalam candi ada arca. Udah deh, berarti yang C. Oke, jadi pokoknya cari hubungan yang paling tepat. Lanjut. Nomor 2, bla 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 steril, suami bla bla bla. Oke, di sini ada bersih, kuman. Oke. Berarti kan kalau steril gini tuh hubungannya sama kuman gak sih, guys? Di sini ada dua jawaban kuman, kita tuh harus mikir, ya kayaknya sih ini jawabannya gitu ya. Berarti tanpa kuman gitu ya, itu adalah steril. Tanpa suami disebut apa? Janda ya. Itu yang B. Lanjut. Memberi dermawan, bla bla bla. Nah, kalau orang suka memberi kan namanya dermawan ya guys ya. Disebutnya gitu ya. Sebutan. Jadi kita cari nih sebutan ya. Mencuri polisi no, melukis, membantu orang mencuci enggak. Menulis sekretaris guys. Orang yang suka menulis kan disebut sekretaris gitu ya. Kalau dalam satu rapat ada yang nulis itu sekretarisnya. Atau notulennya. Lanjut, gigi taring karnivora, bla bla bla. Oke. Gigi taring ini adalah salah satu ciri ya, saya ciri dari hewan karnivora. Itu sini cirinya guys. Yang mana kira-kira? Yang cakar nggak sih guys? Cakar itu binatang buas. Karena ya ini udah unik banget gitu ya. Kalau binatang buas pasti dia punya cakar, ya kan? Yang lain sayap, terbang, ekor, binatang, paruh, makan. Belum tentu juga ya guys ya. Bisa juga kalau nggak punya paruh ya bisa tetap makan gitu ya. Ada hewan yang cuma punya mulut doang gitu ya, nggak paruh. Itu bisa gitu ya. Jadi cari yang paling tepat. Oke, itu dia 4 soal guys. Kita lanjut ke verbal yang silogisme. Oke, jadi sini biasanya tuh ada tipe soal kayak gini dan juga ada tipe yang semua sebagian, guys. Kalau untuk yang semua sebagian. Nah, itu kesimpulannya pasti sebagian, ya.
Terus kalau ada semua, di sini kesimpulannya pasti semua. Lalu kalau misalnya ada sebagian-sebagian, itu kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada modus ponens. Modus ponens itu adalah jika P maka Q. Jadi kalau misalnya pernyataan keduanya itu P, maka kesimpulannya Q. Misalnya kayak gini, jika makan maka kenyang. Jika makan ya udah kenyang gitu. Oke, lanjut. Modus tollens. Jika P maka Q, negasi Q. Nah, kesimpulannya kalau misalnya negasi Q udah pasti negasi P gitu ya. Tapi kalau misalnya negasi P itu tidak dapat disimpulkan. Kalau misalnya di sini jika makan maka kenyang. Jika tidak makan maka belum tentu tidak kenyang. Jadi tidak dapat disimpulkan. Tapi jika tidak kenyang itu pasti tidak makan gitu ya. Lanjut, kalau untuk silogisme, jika P maka Q, Q maka R, Q-nya kita coret. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Jika makan maka kenyang, jika kenyang maka bahagia. Maka di sini jika makan maka bahagia gitu ya guys ya. Gampang ya. Nah, sekarang coba masuk ke soal yang aku lebih ke yang semua sebagian ya guys. Di sini ada 2 soal, di sini untuk yang negasi. Ke nomor 5 dulu guys, negasi. Negasi dari pernyataan jika semua siswa SMA disiplin, maka Roy siswa teladan. Kita pakai sifat yang ekuivalensi guys. Nah, di sini ya, ini jika P maka Q, ini jika P maka Q kan. Nah, di sini negasinya itu adalah negasi P atau, nah, kalau V kayak gini tuh disebutnya atau guys. Atau Q. Nah, ada nggak kira-kira yang semua siswa SMA tidak disiplin? Nggak ada. Nah, kita pakai ekuivalensi yang kedua. P dan negasi Q. Berarti jika semua siswa SMA disiplin, dan Roy bukan siswa teladan. Dan Roy bukan siswa teladan. Yang A ya guys ya. Jadi yang P dan negasi Q. Kenapa nggak pakai yang negasi P atau Q? Karena di sini nggak ada yang negasi P-nya. Nggak ada yang semua siswa SMA tidak disiplin. Gitu guys. Oke lanjut. Semua jam memiliki jarum. Semua jam berangka Romawi. Oke. Ingat guys, tadi kalau misalnya semua, kesimpulannya adalah semua. Antara B sama E. Jadi di sini ya udah, kita gabungin aja. Semua jam memiliki jarum dan berangka Romawi. Gitu. Berarti yang B ya. Kalau yang E di sini malah ada kata negasinya. Ada tidak. Nomor 7. Guru berstatus PNS wajib mengikuti sertifikasi. Bu Erika tidak berstatus PNS. Berarti kan di sini tuh jika P maka Q ya. Ini guru berstatus PNS-nya P, wajib mengikuti sertifikasinya adalah Q. Bu Erika tidak berstatus PNS gitu ya. Negasi P. Harusnya gimana guys? Kalau negasi P itu harusnya tidak dapat disimpulkan sih. Cuma kalau misalnya di sini nggak ada jawabannya, berarti kita cari aja negasinya. Berarti kalau Bu Erika itu tidak berstatus PNS, berarti dia tidak mengikuti sertifikasi dalam PNS. Ya kadang ada juga ya opsi yang tidak sesuai gitu dengan teorinya. Jadi cari aja yang paling mendekati guys. Oke lanjut. Nomor 8 ini tentang yang verbal analitis ya guys ya. Mata lomba keempat yang harus dilombakan. Oke. Di sini kita lihat dari yang pertama guys. Lomba joget balon, JB aja guys ya. Harus dimulai di awal karena lomba ini merupakan lomba penilaian regu. Oke berarti ini di awal. Lomba makan kerupuk MK harus berada pada urutan kedua. MK. Oke. Kedua nih, ini 1, ini 2. Lomba balap karung harus dilaksanakan setelah lomba memasukkan paku ke dalam botol. Oke, berarti paku ke dalam botol dulu, baru balap karung. Lomba tebak kata harus dilaksanakan sebelum lomba panjat pinang. Oke, berarti sini tebak kata lalu panjat pinang. Oke, lomba panjat pinang merupakan lomba terakhir. Oke, berarti udah bener ya urutannya guys ya. 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, yang ditanyain adalah lomba keempat ya udah yang balap karung gitu. Bener ya guys ya? Benar. Lanjut. Di suatu ujian, nilai Rara lebih tinggi dari Sita. Berarti Rara lebih besar dari Sita. Kalau aku biasanya tulis gini dulu guys. Reni mendapatkan nilai tertinggi. Berarti R-nya tertinggi. Joko lebih tinggi daripada Rara. Sinta dapat nilai lebih rendah daripada Rara. Tapi katanya lebih tinggi dari Sita. Ini Sinta lebih tinggi dari Sita ya. Gitu. Oke. Berarti urutan kelima anaknya, di sini pasti Reni yang paling tinggi. Cari aja yang Reni guys. Berarti antara B atau C ya. Lalu di sini setelah Reni, nah siapa lagi nih?
Di sini kan Rara lebih tinggi dari Sita ya. Dari Sita. Oke, berarti sini Rara, terus Sita gitu ya. Terus ini Joko lebih tinggi dari Rara, berarti Joko. Reni, Joko, Rara, Sita. Nah, terus Sinta tidak lebih rendah dari Rara ya. Sinta dapat nilai lebih rendah dari Rara. Berarti di sini benar ya. Rara dulu baru Sita. Terus Sinta lebih tinggi dari Sita. Berarti ini Sinta dulu baru Sita. Oke. Gini guys, jadi yang Reni, Joko, Rara, Sinta Sita. Yang C ya guys ya. Reni, Joko, Rara, Sinta Sita. Iya, betul ya. Oke, lanjut guys. Yang berhitung ya, ini soal deret guys. Oke, di sini kita lihat nih, 1 ke 13 itu plus 12 ya. 13 ke 19 itu plus 6. 19 ke 22 itu plus 3. Oke, berarti di sini kan berkurang terus guys. Di 1,5 ya. Oke, di sini tuh dibagi 2 guys. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Nah, berarti 1,5 dibagi 2 itu adalah 0,75. Oke deh, 23,5 kita kita tambahin sama 0,75. Berapa nih? 24,25 ya. Atau kita bisa bilang 24 1/4. Kan 0,25 itu adalah 1/4 yang D. Oke, lanjut. 0, min 3, min 12, min 39. Oke. Sini 0, min 3. Berarti itu kan min 3 ya guys ya. Terus min 12. Berarti di sini min 9. Terus sini min 39. 39 kurangin 12 itu berapa guys? 27 ya. Nah, min 27. Oke, di sini tuh kelihatan ya bahwa angkanya itu makin kecil ya. Dari min 3 ke min 9 kan makin kecil. Berarti di sini dikali 3 ya. Kali 3. Nah, maka di sini min 27 kali 3 aja. Itu berapa guys? Itu adalah min 81. Ya udah. Min 39, min 81. Jadinya adalah 9 tambah 1, 10. 4 tambah 8, 12. Jangan lupa ada minnya. Jadi min 120 ya. Oke. Oke, lanjut ke perbandingan. Sasa dan Sisi memiliki koleksi buku dengan perbandingan 2:3. Jadi ini Sasa, ini Sisi. Jumlah buku Sasa 14. Jadi Sasanya itu adalah 14. Sisi berjumlah. Nah, caranya ini ada cara cepatnya guys. Kalau misalnya dari 2 ke 14 kan itu dikali 7 ya. Maka di sini udah 3 kali 7 juga berapa? 21. Segampang itu ya. Tapi teman-teman juga bisa pakai cara perbandingan. Bebas. Sebuah kendaraan membutuhkan 6 liter bensin. Berarti sini 6 liter untuk menempuh jarak 60 km. Jika kendaraan tersebut menempuh jarak 50 km, maka berapa liter bensin yang dibutuhkan? Nah, ini juga ada cara cepatnya, guys. Dari 6 ke 60 itu kali 10. Maka di sini kita cari bilangan yang kalau dikali 10 itu 50. Ya udah 5 ya. Nah, gitu. Kita bisa juga pakai perbandingan senilai ya. Nomor 14. Suatu proyek dapat dikerjakan dalam 12 hari jika dikerjakan 10 orang. Nah, jadi sini 12 hari jika dikerjakan 10 orang. Namun dalam pelaksanaannya dikerjakan 6 orang. Maka proyek tersebut akan selesai dalam berapa hari? Nah, kalau soalnya perbandingan kayak gini ya guys ya, antara hari dan juga orang, ini kan berbalik nilai. Artinya adalah kalau misalnya orangnya semakin sedikit, maka di sini jumlah harinya harus semakin banyak atau lebih lama. Bener ya logikanya ya? Nah, caranya kalau aku sih lebih gampangnya pakai kali lurus, guys. Kali lurus ini maksudnya adalah 12 kita kali sama 10, kita bagi sama 6. Jadi 120 bagi 6 itu adalah 20 ya. B gitu ya. Jadi karena soalnya banyak, kita harus cari cara-cara tercepatnya biar bisa ngerjain. Cepat tepat ya, cepat tepat. Lanjut guys. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki luas 108. Berarti di sini persegi panjang gitu ya. Persegi panjang, luasnya 108. Panjangnya adalah 12. Nah, jika keliling taman dipakein pagar, berapa pagar yang diperlukan? Berarti sini panjang luas dari persegi panjang kan panjang kali lebar, guys. Panjangnya 12, berarti 12 dikali lebar sama dengan 108. Berarti lebarnya adalah 108 bagi 12. Itu adalah 9 ya. Oke, kita tinggal cari aja nih, cari kelilingnya ya.
Di sini 12 kali 2, 24. 9 kali 2, 18. 24 tambah 18 adalah 42. Gitu. Yang D. Ya. Gampang ya. Oke, nomor 16. Ini juga ada cara cepatnya, guys. Dia berjalan ke arah utara 800 cm. Lalu berjalan ke barat 15 meter. Jarak posisi Tia ini dan posisi awal. Kan kalau digambarin tuh gini ya. Tia itu kan berjalan ke arah utara gini. Nah, ini 800 cm. Atau dibuat meter deh ya. Jadi 8 meter. Lalu berjalan ke barat. Utara, selatan, barat. Barat ke kiri ya. Sini 15 meter. Jarak posisi Tia saat ini dan posisi awal. Nah, berarti ini kita. Jadinya apa guys? Jadinya segitiga ya. Ini segitiga. Di sini 15, di sini 8. Sorry, 8-nya di sini aja ya. Berarti di sini berapa gitu ya. Kita bisa pakai namanya triple Pythagoras. Jadi angka-angkanya itu kayak udah unik gitu, tinggal kita hafalin aja. Tapi kalau misalnya pakai cara Pythagoras ini juga nggak apa-apa guys. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 2, 4, 2, 5, 8, 15, 17. Ini ada 8, ada 15, berarti 17. Udah deh. Kalau mau dibuktiin adalah 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Ini tuh 17 kuadrat. Bener ya guys ya? 64 tambah 225 itu adalah 289. Berarti di sini valid. Oke lanjut guys. Ini soal-soal terakhir kita ya tentang figural. Yang pertama adalah tipe soal ketidaksama. Jadi kita cari yang beda. Kira-kira mana guys yang beda? Yang A ya. Kenapa? Karena yang lainnya itu adalah memotong guys. Motong, 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 motong ya. Yang A itu di dalamnya. Lanjut yang analogi. Yang analogi di sini biasanya kita tuh dicontohin dua gambar, nanti cari nih, ini kelanjutannya apa. Kita lihat guys, di sini ada lingkaran, lingkarannya turun ya ke segitiga, berarti di sini masuk ke sini. Terus di sini ada segi 5, di dalamnya ada segi 4, berarti sini 5, ini 4, berarti turun juga angkanya. Berarti ini bakal turun juga guys. Ya, si setengah lingkaran ini turun, berarti antara ini atau ini. Di dalam segi 4 kan 4 sisi, dalamnya itu harus ada 3 sisi. Nah, berarti yang A dong. Kalau yang D ini malah segitiga tapi hitam, harusnya kan tetap putih. Kalau yang E di sini malah segi 4 dalamnya. Jadi kurang cocok. Lanjut. Oke, di sini segitiga. Segitiganya masuk ya. Terus di luarnya ada segi 4. Ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Berarti segi 5 harus ada di dalam. Ini semuanya di dalam. Dan di luarnya harus yang bangun datarnya lebih sedikit sisinya. Berarti harus segi 4. Yang luarnya segi 4 yang mana guys? Ini segi 5. Ini segi 6. Ini segi 6. Ini segi 4 ya. Ini segi 5. Oke, yang D ya guys ya. Jadi tinggal cari aja sisi yang paling tepat. Oke, the last question guys. Nah, untuk soal terakhir ini aku jadikan PR guys ya. Silakan untuk mengerjakan. Kira-kira ini ini satunya apa ya, nomor duanya apa. Oke, gitu aja guys dari aku. Jangan lupa buat teman-teman yang mau cari persiapan CPNS, boleh nih ke jagotes.id dan jangan lupa pakai kode RETA biar dapat diskon. Gitu aja guys, see you again. Semoga bermanfaat dan bisa lolos CPNS 2023. Salam sukses, bye-bye.